Jombang mendapatkan informasi dari warga ke anggota kami bahwa ada penemuan mayat. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pertama. Kurang dari 24 jam, sekitar pukul 11 malam, kami amankan tersangka pertama di rumahnya. Berusaha menyerang saya duluan dengan menggunakan pisau kan. Waktu pas saya ke sana, korban masih ada, tapi udah ditutup sama kepolisian gitu kan. Cuma saya nggak boleh masuk karena udah dibatasin gitu kan. Sungguh malang nasib Mahmud. Pria kelahiran Kuala Tungkal, Jambi, 46 tahun silam itu harus meregang nyawa perkara utang Rp100.000. Mahmud ditemukan terkapar tak bernyawa pada Minggu 20 November sekira pukul 8 pagi oleh warga sekitar di depan kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam. Lokasi Mahmud ditemukan merupakan tempat ia bekerja. Ia sehari-hari bekerja sebagai penjaga di kantor itu. Mahmud ditemukan dengan posisi telentang, tak mengenakan baju, hanya celana jeans biru. Di dahinya ditemukan bekas luka dengan darah yang keluar, diduga akibat benda tumpul. Tepat di sebelahnya, ditemukan sebuah bolok dengan bercak darah, diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pagi hari itu, jenazah korban langsung dievakuasi Inafis Polresta Barelang. Polisi langsung melakukan olah TKP. Setelah berhasil mengumpulkan keterangan saksi, polisi menyimpulkan korban tewas akibat dikeroyok sejumlah orang. Polisi kemudian menyelidiki lebih dalam dan menyimpulkan bahwa pelaku mengarah kepada salah seorang yang juga mengenal korban. Ia adalah Andri, orang yang sudah kenal korban 4 tahun. Andri adalah tukang ojek langganan yang jasanya biasa digunakan korban. Tersangka dengan korban ini hanya tersangka pertama, inisial AP. Jadi tersangka pertama ini tukang ojek di salah satu pangkalan ojek di Sungai Harapan. Jasanya sering digunakan oleh korban. Jadi korban ini sering minta antar kemana menggunakan ojeknya si AP. 3 tersangka ini menuju ke TKP dengan menggunakan kendaraan ini yang kita sudah sita ini. Polsek ini dipukul pakai apa? Pakai alat apa? Adapun alat bukti yang termasuk yang kita amankan pada saat cekcok pertama itu mereka hanya tangan kosong. Hanya tangan kosong sampai di TKP awal di depan kamarnya korban. Sampailah sebenarnya ada niatan dari salah satu tersangka untuk melerai. Nah, pada saat dilerai ini korban ini ditarik sampai ke arah penemuan mayat di TKP portal itu, tapi korban masih sempat melakukan perlawanan. Nah, saat melakukan perlawanan lagi itulah lagi dipukulin. Dengan salah satu yang menggunakan tersangka AP yang menggunakan balok kayu sisa bekas kusen warna putih. Berarti inilah yang buat dia meninggal ya, korban? Kalau penyebab meninggal, memang hasil otopsi belum keluar, tapi malam itu juga kami baik dengan Polres langsung koordinasi dengan dokter otopsi menyatakan penyebab meninggalnya korban itu trauma di dada. Trauma dada sehingga menghasilkan asfiksia. Asfiksia itu kekurangan kadar oksigen yang menyebabkan turunnya kesadaran atau bisa mengancam nyawa.
Kurang dari 24 jam pasca penemuan jasad Mahmud, tepatnya 20 November, sekira pukul 11 malam, polisi meringkus Andri di rumahnya, di Ruli depan kantor Lurah Seharapan, Sekupang, Kota Batam. Andri diadahi timah panas karena berusaha kabur saat akan ditangkap oleh petugas. Pelaku pun mengakui telah mengeroyok Mahmud hingga tewas. Andri mengatakan ia tak sendiri menghajar Mahmud, melainkan bersama dua rekannya, Sadam dan Firman. Polisi kemudian memburu kedua rekannya yang saat itu tengah bersembunyi di Simpang Dam, Kampung Aceh, Muka Kuning, Kota Batam. Keduanya pun berhasil diamankan dan juga mendapat hadiah timah panas karena berusaha melawan. Awal dari tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 8.30 Polsek Sekupang mendapatkan informasi dari warga ke anggota kami bahwa ada penemuan mayat. Setelah adanya informasi itu, saya dan tim langsung mendatangi TKP. Setelah kita lihat TKP, dilakukan olah TKP dengan Inapis Polresta Barelang, ditemukan kejanggalan di mayat yang kami temukan. Awalnya ada bekas luka bocor di kening kepala korban. Berdasarkan hal itu, kami segera melakukan olah TKP lanjutan. Kemudian kami sita barang bukti yang ada di TKP, pemeriksaan saksi-saksi. Kami selanjutnya mengantongi 3 terduga ciri-ciri pelaku yang diungkapkan oleh beberapa saksi. Setelah itu kami didukung penuh di backup penuh dari Satreskrim Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap pelaku pertama. Kurang dari 24 jam sekitar pukul 11 malam kami amankan tersangka pertama di rumahnya di daerah Sekupang juga. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka pertama mengakui perbuatannya dan menyampaikan bahwa pada saat melakukan pengeroyokan dia dibantu oleh 2 lagi rekannya. Nanti sesuai dengan penyelidikan awal kami bahwa ada 3 tersangka. Dari hasil keterangan saksi-saksi pun menerangkan terlihat ada 3 tersangka. Selanjutnya 2 tersangka selanjutnya kami amankan di daerah Simpang Dam, Kecamatan Sungai Beduk. Seperti itu. Dari hasil penyidikan kepolisian, akhirnya diketahui motif para pelaku menghabisi korban hingga tewas. Adapun motif peristiwa ini ya diawali dari tersangka 1, inisial AP yang merupakan ojek langganan dari korban. Dia merasa bahwa korban memiliki hutang ke pelaku. Nah, pada saat Sabtu malam sebelum kejadian, ketiga tersangka ini datang ke TKP atas ajakan dari tersangka AP untuk menagih uang langganan yang sering digunakan oleh korban. Terjadi cekcok mulut, selanjutnya korban dianiaya, bahkan sampai dengan korban kita temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Berapa nilai utang ojeknya, Pak? Kalau dari keterangan tersangka AP itu kurang lebih 100.000. Sementara itu, Andri mengatakan korban lebih dulu menyerang menggunakan pisau hingga melukai telapak tangannya. Coba jelaskan apa yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Mulai dari kalian berangkat sampai kejadian yang kuat suara. Yang menyebabkan terjadinya pemukulan terhadap korban ya karena dia berusaha menyerang saya duluan dengan menggunakan pisau kan. Nah, di situ dipeganglah sama teman 2 orang habis udah di lapangan karena kesal saya tadi lihat darah saya udah itu ya saya emosi mulai timbul saya yang memukul duluan. Gara-gara apa, Bang? Dia nyerang Bang? Nggak tahu lah karena ada mulutnya tadi Bang sebelumnya. Cekcoknya apa? Cekcoknya itu dia merasa saya pun pernah juga minjem uang sama dia katanya.
dalam kondisi dipengaruhi alkohol apa enggak, Pak? Tidak ada. Sip. Ajakanmu kedua temanmu pada saat ini ngapain ke TKP? Hanya untuk menagih utang aja, tidak ada yang lain. Berapa besar? Utang 100.000. untuk korban. Berapa? 100.000 rupiah. Utang apa itu? Videonya. Biasa ojek. Jasa ojek. Sudah berapa lama kenal korban? Ya sekiranya 4 tahun lebih lah. Kami pun menemui salah seorang keluarga korban, M. Satar. Ia sempat dikirimkan sebuah video yang menunjukkan Mahmud terkapar tak bernyawa di depan kantor FKUB Batam. Saya kan habis mau pergi ngajar komputer hari Minggu itu. Mau ngajar komputer jam 9.30. Saya sampai di sekolah, saya lihat ada handphone, ada kiriman messenger gitu kan, dari WhatsApp gitu, kiriman video dari WhatsApp. Saya lihat, saya mungkin agak kenal, jadi saya telepon yang ngirim itu. Ini kejadiannya kapan? Dia bilang pagi tadi. Dapat video ini dari mana? Saya bilang grup RT RW gitu aja. Setelah kejadian itu kurang jam, perkiraan saya itu jam 9.32. Habis itu saya langsung pergi ke tempat kejadian, lihat, memastikan lah itu masih ada saudara saya apa tidak ya kan. Ada di lokasi waktu itu korban masih di situ. Waktu pas saya ke sana ya korban masih ada, tapi udah ditutup sama kepolisian gitu kan. Cuma saya nggak boleh masuk karena udah dibatasin gitu kan. Kata polisi untuk supaya jangan TKP terganggu. Anaknya ganggu pula. Ya apa? Jangan sampai TKP terganggu. Oh ya Pak, cuman saya mau memastikan aja Pak. Saya bilang gimana ya. Oh gitu ya. Lihat video, lihat foto, dikasih lihat sama kepolisian foto almarhum ya. Iya Pak, ini saudara saya telepon aja abangnya gitu. Sementara rekan korban, Wisnu mengaku korban merupakan orang yang pendiam. Ia menambahkan tak pernah melihat korban cekcok dengan orang. Korban itu pendiam. Orangnya pendiam ya. Apa sering komunikasi dengan korban sebelumnya? Dia itu orangnya tertutup Bang, kalau sama saya ya. Saya sudah bisa tahu dia tertutup. Dia ngomong tuh kalau ada hal yang perlu aja. Ada seperlunya aja ya. Terus udah berapa lama sih Bang tahu korban gitu? Kenal. Saya tahunya itu sebenarnya dia dulu tinggal di dekat rumah saya. Cuman hanya sekedar tahu aja. Tahu aja. Nah, setelah itu saya nggak melihat dia lagi. Nah, sampai saya mulai masuk sini baru saya melihat dia lagi. Kapan mulai kerja di sini? Bulan April. Berarti sejak April itulah sering ketemu sama beliau di sini ya. Berarti beliau memang tinggal di sini setiap harinya. Semenjak dia pokoknya mulai kerja di sini dia tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Di mana tempat tinggal beliau? Di rumah sebelah. Orang sebelah. Sudah berapa lama tuh berarti itu Bang? Ada tahunan kira-kira dia di sini. Memang dia menjaga tempat ini aja. Dia jaga tempat ini. Sejauh ini pernah nggak ada cekcok atau kelahi di sekitar sini sama orang? Itu nggak pernah. Nggak tahu. Selama saya mulai kerja di sini ada orang nyari dia pun nggak pernah. Pernah ya? Itu kan kalau yang dari keterangan polisi kan kemungkinan kejadiannya malam yang beliau meninggal itu kan. Nah paginya tuh siangnya masih ketemu dengan beliau. Terakhir saya ketemu sama dia itu hari Jumat. Hari Jumat. Kejadian itu Sabtu malam ya. Berarti itu masih kerja waktu itu ya? Ya, itu jam 4 sore sebelum saya pulang. Ketemu sama dia.
Sementara ketiga pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dihukum dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan atau pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dengan ancaman 15 tahun penjara.